Selamat datang di Open Minded Teenagers. Tempat kita kaum muda ngebahas-bahas topik masa kini. Topik masa kini tentu banyak banget yang bisa kita perdalam setiap bahasannya ya. Contohnya kayak topik tentang fetish. Apa sih fetish ini? Gangguan fetish merupakan gangguan yang terjadi ketika penderita tertarik pada benda mati atau bagian tubuh tertentu untuk memuaskan hasrat seksualnya. Nah, untuk membahas lebih dalam tentang fetish, di sini kita punya bintang tamu kalangan anak muda pewaris bangsa. Bintang tamu kita ada Nova, Sabila, Lulu, dan Agung. Apakah fetish dianggap normal oleh orang-orang? Menurut saya tidak, karena dalam itu kan ada suatu hal yang abnormal karena kan kehidupan seksual. Jadi kan dalam kehidupan seksual itu kan pasti yang menurut saya masih dianggap hal itu tuh adalah hal yang abnormal. Karena menurut saya sendiri lucu gitu ya kalau misalnya tuh ada orang yang dia punya pola pikiran dia tuh kehidupan itu adalah seksualnya dengan barang gitu atau dengan benda mati gitu. Nah, jadi kan rata-rata ya orang kalau nya bisa kata-katanya begini sama gini. Apakah status dengan benda mati? Bagi kami dulu sebenarnya kalau misalnya tadi normal ada beberapa fetish yang pasti dalam atau wajar, ada yang di luar nalar. Waktu itu emang gak wajar sama sekali gitu. Fetish itu kan ada yang dari masih kayak misalnya nih kita melihat cewek yang rambut itu kan kayak ikut rahangnya gitu kan. Bagaimana bisa seseorang dikatakan fetish disorder? Oke, bagaimana bisa seseorang itu dianggap fetishisme disorder? Menurut saya ya dari bahasa itu Italia yang artinya Portugis fetisio yang artinya daya tarik yang sangat kuat. Menurut saya itu kalau daya tarik yang sangat kuat terhadap benda mati yang tadi itu sudah tidak wajar. Kan dan bagaimana cara kita melihat orang itu kalau dia itu ada seorang fetisme. Kalau menurut saya sih saya nggak mau season juga, soalnya kan kita lihat tuh wah ini foto KTP cantik banget ya, aduh cantik banget ya, kita lihat kan jadinya aduh nih orang kayaknya aneh ini, iya kan, Jangan fetish ya gitu. Jadi bagaimana menurut Anda? Fetish ini kan sebenarnya gangguan seksual yang dia punya obsesi lebih dengan hal yang tidak wajar kan. Dan menurut psikolog pun kita juga nggak bisa dengan gampang menyatakan kalau orang itu punya fetish disorder atau penyakit dari gangguan seksual. Tapi kan kalau udah ada berita kayak gini pasti kita punya pemikiran kayak wah jangan-jangan dia juga fetish gitu. Jadi kita jadi seuzon sama orang lain. Jadi kita jadi seakan-akan self diagnosa orang lain gitu. Ya, jadi bagaimana kita bisa melihat orang itu fetish atau tidak? Kita lihat aja tuh kayak pasti ada ciri-cirinya kan kalau orang punya penyakit fetish tuh dia nggak punya hasrat seksual terhadap hal yang wajar atau terhadap sesama manusia gitu. Dia pasti kayak dengan benda mati atau ya hal yang di luar nalar gitu kan. Karena fetish itu mengurangi obsesi terhadap hal yang wajar. Tapi baik lagi kita nggak bisa dengan mudah bilang orang itu fetish disorder karena menurut psikolog juga belum tentu itu dia punya penyakit fetish. Jadi agak susah sih mau ngejudge dia atau mau bilang dia itu fetish. Tapi kita nggak bisa sembarangan. Tapi nyatanya dan ada buktinya kalau dia tuh kadang fetish. Cuman masih butuh pembuktian sinkronisasi dari apa yang kita lihat sama data yang diklaim kalau misalnya itu tuh fetish. Ya, berarti bisa bilang menyatakan bahwa seseorang itu mengalami fetish disorder itu nggak bisa dilihat dari fisik ya, atau mungkin bisa dikatakan sulit dilihat dari fisiknya aja. Kalau secara fisik kan orang jahat pun sebenarnya nggak kelihatan dia jahat kan kalau dari penampilan gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah mengalami berarti kan kita
kita baru tahu oh dia nih penjahat. Setelah kita jadi korban, kita tahu oh ternyata dia pelaku kekerasan seksual, dia pelaku dari fetish disorder. Jadi itu tadi susah untuk menyatakan kalau orang itu punya fetish disorder, tapi kalau memang ada beberapa bukti yang meyakinkan, mau nanya juga nggak mungkin kan, kayak gak enak gitu mau nanya gimana, tapi menduga-duga terjatuhnya seuzon. Jadi kita gimana ya, Bisa juga bilangnya ya. untuk menyatakan oh dia itu punya penyakit fetish, karena emang ini baru kali ini kan ada fetish di Indonesia. Penyakit mental ya? Gangguan mental dan gangguan kejiwaan enggak sih, kayak maksudnya dia nggak punya ini loh, kayak nggak punya hasrat untuk sama yang normal gitu sama manusia. Tapi misalnya ada pun sama manusia tuh dengan hal yang nggak wajar, jadi bisa jadi itu gangguan jiwa. Enggak sih? Bisa Bisa. Jadi masih belum bisa dikatakan kalau misalnya kita bisa ngejudge orang kalau dia tuh punya penyakit fetish. Ya enggak? Sejak kapan Indonesia memiliki kasus fetish? Jadi menurut kalian sejak kapan fetish ada di Indonesia? Mungkin sudah lama sih. Iya. Cuman ini aku dengar-dengar ya, kayaknya baru-baru aja deh. Soalnya aku dengar-dengar tuh baru aja. Kenapa? Karena ini lagi heboh-hebohnya gitu kan. Jadi ada yang aku dengar dari TikTok, ada yang dari Twitter, dan juga ada yang dari Instagram. Kalau menurut saya sih ya ini sudah lama fetish kasusnya, beberapa tahun lah. Tapi karena hebohnya baru sekarang, berarti dulu itu kan kebanyakan kasus yang lain yang tertutupi oleh kasus lain lah. Itu sih menurut saya. Bisa jadi. Mungkin kayak dulu itu lebih marak kekerasan seksual daripada penyimpangan seksual. Iya. Iya kayak apa ya? Dan mungkin kan kekerasan KDRT kan. Dan juga dulu kan mungkin itu tuh kayak zaman dulu kan berita-berita tuh kan susah banget ya bikin viral gitu kan. Minim banget gitu loh. Kalau sekarang kan semenjak kayak ada sosial media semuanya gampang. Iya. Jadi untuk menyebarluaskan kasus fetish itu pun cepet banget penyebarannya. Jadi dari yang awalnya kita nggak tahu sama sekali fetish itu apa, jadi sekarang kita semua tahu tuh fetish itu kayak gimana. Masih sama kayak misalnya kan fetish ini tuh ada, kita jadi tahu karena ada yang speak up ya kalau nggak salah di salah satu platform sosial media. Berarti misalnya kekerasan seksual nggak ada yang speak up juga kita nggak bakal tahu ada kekerasan seksual gitu ya. Kalau lebih kayak gitu. Berarti menurut kalian nih lebih ke udah lama gitu ya? Udah lama Cuma mungkin ketutup sama berita lain. Iya. Pengalihan isu lah bilangnya. Kalau aku mikirnya baru aja sih, karena emang baru denger kan, jadi mungkin istilah fetish itu ada setelah ada yang speak up di Twitter Atau di Instagram. ya, di sosial media ada yang speak up, orang jadi tahu itu fetish, berarti kan ada yang menyebutkan kalau itu fetish, berarti ada seseorang yang mendiagnosa orang tersebut kalau dia tuh punya fetish, ya nggak sih? Karena adanya orang yang bilang itu fetish, dan pastinya itu fetish itu dari beberapa pihak yang kayak psikolog atau dokter gitu nggak sih kira-kira, jadi orang percaya kalau itu fetish. Kalau misalnya orang bercanda juga nggak ada yang percaya kalau misalnya itu fetish namanya kan. Tapi berarti kita harus bersyukur ya kalau misalnya ada yang speak up gitu di sosial media. Iya, Jadi kita tahu gitu. Tahu kita tuh kalau nih ada lagi nih penyakit baru namanya fetish gitu, ke penyimpangan seksual bla 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 segala macam gitu. Berarti agak aneh ya, karena kita baru tahu setelah ada yang speak up. Berarti sangat disayangkan kalau misalnya emang nggak ada yang speak up tentang hal ini, berarti kita nggak bakal tahu nih yang namanya fetish. Iya. Tapi perkembangan sosial berarti punya dampak yang positif ya kan, untuk informasi-informasi penting kayak gini. Dia memberikan ruang kepada mungkin korban untuk speak up di situ, supaya kita semua mungkin juga bisa lebih berhati-hati sama yang namanya fetish ini. Terus kalau kan itu ada fotonya, yang anggap aja fotonya KTP kan, nah itu ada korbannya. Itu korbannya gimana rasanya? Itu kayak misalnya ditanya korban fetish ini
merasa dirugikan atau enggak? Yang jelas sih pasti merasakan dirugikan sih, yang jelas pasti. Itu pun kalau dia tahu ya. Iya. Kalau misalnya dia nggak tahu, kayaknya Ya biasa-biasa Kalau aja misalnya sih. kayak kata Agung kan dia nggak tahu nih kalau misalnya foto KTP-nya tuh bisa bikin narik perhatian seseorang, memancing seseorang. Kalau misalnya, berarti kalau misalnya fetis ini nggak ada pertanyaan masalah siapa yang salah, ya nggak sih? Kalau misalnya kekerasan seksual adanya pelecehan kan yang salah ada yang pro kontra nih, katanya pelakunya yang salah, tapi korbannya juga mancing gitu-gitu kan. Tapi kalau misalnya fetis tuh literally yang salah tuh berarti pelakunya. Iya, pelakunya. Misalnya korbannya kan juga tahu apa-apa nih. juga kalau untuk korban mungkin memang dia tidak tersakiti secara fisik, tapi mentalnya kena. Bisa. Dia terluka secara mental. Berarti misalnya dia nggak tahu pun ini termasuk aman kali ya? Misalnya dia kan nggak tahu apa-apa nih. Kalau orang punya macam-macam ke dia, asal nggak langsung menyakiti dia, berarti dia masih aman kan? Iya, masih aman. Ibaratnya kalau dia nggak tahu, Ya, bagus jadi sih kalau nggak tahu. Kalau nggak misalnya ada dia yang nggak bahas tahu, lagi. berarti ini kali ya bikin susah penanganan kasus fetis. Maksudnya kan korban nggak ada yang speak up banyak. Mungkin juga dia tuh nggak ada yang merasa kalau misalnya dia tuh korban fetis. Apalagi nih lagi kan ya, tadi yang dibicarakan sama Agung tadi kan, katanya ada korban yang fetis nih ya, dia tuh suka sama orang yang foto sama KTP-nya. Itu aku mikir ya, itu tuh ada dua kemungkinan, antara dia tuh emang beneran didiagnosa fetis atau dia tuh modus gitu loh. Iya, Sekarang kan lagi bener. modus kan, kayak foto KTP kan bisa tuh dipakai kan, pakai macam-macam sama orang lain ya. Fetis, iya sih benar-benar. Dan aku mikir juga dari kasus yang bungkus-bungkus itu, korbannya itu rata-rata laki-laki. Dan aku mikir, nyadar nggak sih kalian kalau misalnya apakah dia ini pelaku ini juga punya sebenarnya tuh suka sama jenis atau gimana? Karena pelakunya laki-laki kan. Iya. Berarti ada sangkut pautnya kali ya. Pelakunya Kenapa harus semuanya laki-laki? Karena itu jadi pertanyaan, kenapa korbannya harus laki-laki gitu? Korbannya kenapa harus perempuan? Masih pertanyaan kayak Kebanyakan- gitu. Jadi kalau misalnya heran ya kenapa jadi laki-laki. Menurut kamu Gung, kenapa jadi dia ngincer laki-laki? Karena dia fetis gitu. Kok incar laki-laki sih? Incar perempuan. Enggak, aku ngomongin yang masalah bungkus-bungkus. yang bungkus-bungkus itu kan korbannya hampir semuanya kayaknya laki-laki. Dan dia tuh ada ketahuan komen di salah satu akun YouTube. Terus nanyain itu yang jadi mayatnya siapa, yang jadi meragain mayatnya gitu. Karena itu laki-laki, jadi tuh nanyain namanya siapa, ininya siapa. Jadi kan berarti dia emang nyari korban tuh laki-laki gitu. Mungkin temennya kayaknya ya. Soalnya kan dia harus punya itu juga peragaannya. Pasti temennya tuh pasti laki-laki juga. Kan korbannya tuh kan laki-laki. Tapi Iya. bisa jadi nggak sih kalau si pelaku ini memang ternyata punya ketertarikan dengan sesama jenis. Aku mikir ke sana sih waktu baca. Jadi kasusnya itu tuh bukan cuma dia fetis kan, tapi kayak ada mungkin ada tertarik sama jenis. Jadi antara dua aja, antara jenis fetis atau dia penyuka sesama jenis gitu. Sama yang kayak tadi kan, antara dia tuh modus atau emang dia pengidap penyakit fetis gitu. Sama. Berarti kalau misalnya gitu cewek juga bisa kali ya. Tapi kan selama ini yang ketahuan punya fetis tuh cowok. Cowok. Kita nggak tahu nih ternyata cewek juga ada fetis atau enggak. Jadi bisa aja. Jadi fetis itu bisa nyerang cewek sama cowok ya. Cuman emang saat ini yang lagi didengar-dengar kan paling banyak nih beritanya kan cowok ya kan yang punya pengidap penyakit fetis. Dari yang cuman minta bantu penelitian sampai hal sekecil hal yang gak wajar kayak angkat KTP itu aneh banget. Iya. Nggak wajar sih. Apalagi yang lucu tuh ya, aku denger tuh ya dia tuh minta mohon tuh kan sama kayak ada tiktokers nih cewek. Dia tuh suka banget kayak bikin video diri dia sendiri gitu. Jadi dia ada salah satu video di mana dia tuh kayak suka ikat rambut gini di rambut gitu kan. Terus itu tuh ada salah satu cowok, dia tuh ngechat pribadi sama ceweknya gitu kan di TikTok. Dia tuh kayak mohon-mohon gitu minta bikin video lagi, dia yang dikit rambut gini terus pakai daster gitu. So, aku pikir kayak kok dia brutal banget. Berarti itu fetis ya? Itu Kayaknya bukan fetis. fetis. Itu kan kalau dia Atau- minta sama orangnya kan berarti dia nggak
wajar lah ya wajar juga kalau Oh, dia jadi suka cowok kayak gitu. wajar minta kayak gitu. Enggak maksudnya kayak gitu maksudnya enggak ya secara itu lah, kayak privat lah. Mungkin itu karena dia tuh apa sih namanya kalau orang sekarang bilang, aduh apa sih bilang pelecehan itu masuk juga. Iya, Ya pelecehan sih harusnya. Ya, jadi Sebenarnya pelecehan. hal yang ikat rambut kayak gitu tuh itu katanya masuk fetis. Tapi di sisi lain itu sudah termasuk pelecehan juga kan. Iya. Apalagi misalnya dimintain kayak itu kayak apa ada? Iya, sampai dia bilang katanya, kalau kamu bikin video kayak gitu, aku yakin aku bakal ngasih kamu Shopee Pay deh gini. Oke, itu pelecehan. Nah, Fix Nah, itu pelecehan Kalau sih. kalau misalnya digituin sama orang yang nggak dikenal, ngeri nggak sih? Iya, Ngeri banget. itu mental sih. Tuh dengerin gue. Gak boleh gitu gue. Nggak boleh. Gak wajar ya gue, gak wajar ya. Aku normal, tenang aja. Biasanya normal. Semoga berkah. Amin. Berarti kalian sepakatnya itu udah dari lama. Kalau aku yakinnya dari lama, cuma emang baru ketahuan sekarang. Baru ketahuan dari sekarang. Bisa jadi. Ya kan kalau saya kan sudah tahu dari lama, maksudnya tuh dari dunia tuh banyak kan itu ada yang dari Jepang itu pasti di Indonesia pasti ada juga iya, tapi iya, ketemuan sama berita sama lain. Jadi kayak pengalian isu gitu ya. Iya Dan pengalaman juga isu. masih banyak dulu tuh yang belum tahu istilah dari fetis ini. Iya. Iya. Beruntung banget ya ada yang orang yang speak up di sosial media. Iya, jadi kita sudah tahu. Bagaimana pengaruh dari perkembangan sosial media terhadap penyimpangan seksual? Media sosial. Media sosial Pengaruh perkembangan media sosial terhadap penyimpangan seksual atau berita-berita hoax, berita gitu. Nah, makanya pengaruh media sosial gitulah. Menurutku sih seimbang ya, positifnya ada, negatifnya juga ada. Iya betul. Kalau yang positifnya kan kita jadi tahu nih berita-berita tentang penyakit kayak fetis tadi kan, terus ada penyakit mental ini segala macam, terus ada fobia juga kan ada tuh. Ntar juga berita kayak pembunuhan ini segala macam. Karena kan di media sosial ini kan emang cepet banget ya viralnya, Jadi kayak kita melakukan suatu ketindakan yang gimana di tempat umum direkam orang viral gitu. Benar-benar. Itu kan Indonesia banget sih. Tapi kekurangannya, dampak negatifnya itu ya kayak contohnya berita hoax tuh. Terus juga kayak pengedar video-video yang 18 ke atas tuh juga gitu kan. Tuh tersebar bebas tuh di pasaran kan, di media sosial gitu ya, tersebar pakai di Telegram atau di mana tahunya aku. Oke, lanjut. Jadi kalau menurut aku sama kayak dulu, positifnya ada, negatifnya ada. Kalau positifnya itu sosial media bisa jadi tempat korban untuk berbicara, untuk speak up. Kayak tadi, kalau seandainya nggak ada korban yang speak up, kita nggak bakal tahu tuh ada yang namanya fetis, kita nggak akan tahu. Cuma kalau untuk negatifnya, ini bisa menguntungkan pelaku fetis juga. Kayak misal, kalau misalnya ada orang yang fetis nih sama foto cewek, dengan adanya sosial media dia gampang banget tuh kan nyarinya. Oh iya. Gampang banget dapatnya. Jadi memudahkan di pelaku Indonesia ini kan emang wah, Bagi suka Iya, banget. ada kan orang yang suka posting memamerkan bisa body dia bagus. Iya. Jangan Itu tuh gampang self reward banget kayak self love gitu loh. Kita aku bagus, aku mau ngupload, yaudah itu hak dia, tapi ada orang yang menyalahgunakan itu. Iya, jadi itu negatifnya. Dia memudahkan untuk pelaku fetis tadi. Kalau menurut aku ya, fetis ini itu sebenarnya bisa dibilang sebagai gangguan mental. Terus juga untuk menyebarnya berita tentang fetis ini itu memang kalau menurut aku sendiri udah lama, tapi karena emang ada karena berkembangnya teknologi di zaman sekarang ini, apalagi dengan adanya sosial media kayak Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, itu mempermudah semuanya untuk diviralkan. Jadi sebenarnya di sini kita semuanya ya harusnya itu bisa hati-hati dalam menggunakan. Pertama, kita misalnya nih kita mau ngeposting foto, kita lihat dulu ini, karena takutnya misalnya kita kan nggak tahu ya siapa tahu aja gitu, misalnya nanti ada yang menggunakan foto kita sembarangan, digunakan untuk hal yang aneh-aneh. Jadi
memang sebaiknya kita sendiri juga hati-hati dalam memposting foto, memposting video. Terus juga untuk kalau misalnya untuk pelaku fetish sendiri ya harus dari diri sendiri sih memang. Kalau memang dia masih mau melakukan ya sudahlah. Kalau memang dia ada perubahan mau berubah itu lebih bagus gitu. Jadi dia bisa berhati-hati lagi dalam menggunakan sosmed dan bisa mengontrol diri dia lagi lebih baik. Kalau aku fetish ini kan penyimpangan seksual yang baru ya. Saya baru kita tahu nih. Jadi dengan adanya perkembangan sosial media kita jadi tahu banyak hal termasuk salah satu penyimpangan seks. Berharap banget sih semoga korban-korban pelecehan seksual, korban-korban penyimpangan seks kayak gini bisa lebih berani untuk speak up di media sosial atau secara langsung. Karena kita harus menggunakan sosial media dengan baik dan benar. Kalau emang misalnya itu jadi tempat atau wadah yang pas untuk mengungkapkan sesuatu hal, kenapa enggak gitu kan, daripada kita menggunakannya untuk hal-hal yang negatif atau mungkin beberapa oknum sampai menggunakan yang tidak semestinya, kan sayang banget gitu. Jadinya sosial media ini jadinya nggak bagus gitu, kelihatannya kayak jelek banget. Nah, diharapkan banget sih untuk para remaja ya khususnya buat menggunakan sosial media dengan bijak. Dan semoga dengan adanya ini kita bisa lebih tahu dan lebih berhati-hati lagi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak hal-hal yang berbahaya di sekitar kita tanpa kita ketahui. Dan semoga nggak ada lagi yang kejadian kayak semacam fetis atau penyimpangan seksual lainnya lah di Indonesia. Semoga nggak ada yang iseng lagi gitu. Kalaupun memang iseng, please stop. Itu supaya di dunia lah, jangan cuma di Indonesia. Kayaknya ada yang keluar deh. Oke, jadi pendapat aku secara pribadi, fetish ini sebenarnya cukup berdampak sih bagi korban ya yang mengetahuinya gitu kan. Cuma ada juga sih beberapa orang yang sadar dia tuh kena korban fetish, dan juga ada beberapa orang yang nggak sadar. Cuman yang aku cukup prihatin itu ya, terkadang tuh kan ada tuh korban dia tuh udah tahu kena penyakit fetish, terus itu dia langsung kayak menghubungi pihak berwajib gitu kan. Karena dia tahu nih dia ini udah kena pelecehan gitu kan sama si pengidap fetis ini. Jadi otomatis kan dia ini akhirnya jadi apa sih namanya tuh, kayak di sama pihak berwajib gitu ya pokoknya. Iya. Itu kan. Iya, tangan gitu kan. Sebenarnya kan itu adalah penyakit penyakit mental sebenarnya kan. Harus Bisa. Jadi agak prihatin sih gitu. Tapi balik lagi ke diri kita, sama juga kayak pendapat Nova sama pendapat Sabila tadi, bahwa kita juga perlu waspada gitu kan terhadap media sosial, terhadap kita kayak apa yang kita posting tuh kita benar-benar harus hati-hati. Harus jangan ya mentang-mentang ngeposting itu adalah hak kita, jadi kita tuh kayak seenak-enaknya mau ngeposting apapun. Tapi ya balik aja sih ke diri sendiri. Kalau menurut aku sih gitu. Cuma nyaranin ya, intinya kita harus berhati-hati gitu kalau mau ngeposting sesuatu. Takutnya ntar disalahgunakan gitu sama orang. Itu sih.